Oke, saya Hulil. Jumpa lagi di Sinar Himpas. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang Kepulauan Sapekan. Di sebelah kiri saya sudah ada mantan Ketua DPO Himpunan Mahasiswa Sapekan Sumeneb. Kepulauan Sapekan yang pulaunya dan lautnya indah serta kekayaan lautnya yang melimpah ruah, tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa pendidikan di Kepulauan Sapekan masih jauh dari kata baik dan segala fasilitas masih belum memadai. Serta masyarakatnya juga yang kurang peduli terhadap lingkungannya. Sebenarnya bagaimana sih Sapekan menurut Kak Yudi? Menurut saya, Sapekan tidak bisa dikatakan 100% lah sebenarnya. Tapi menurut pandangan saya bahwa keindahan Sapekan itu masih di bawah tekanan yang tidak bisa menunjang keindahan alam yang ada di Sapekan, karena ada beberapa seperti itu. Apa saja tuh? Hal apa saja yang kemudian itu tidak mendukung untuk kemudian bagaimana keindahan itu terus bisa dikembangkan dan ditingkatkan? Yang pertama, keindahan bisa dikatakan apabila kebersihan terhadap laut kita, bumi kita itu bersih dari sampah yang tidak layak untuk ditempatkan di tempat yang tidak sesuai. Oke. Kalau saya nih, boleh, karena kan saya juga udah berapa kali, ini mohon maaf ya, emang udah kita syuting yang dekat jalan raya, jadi emang ya agak-agak bising dikit lah. Oke, saya pengen lanjut tentang kebersihan di Pulau Sapekan, karena saya udah lama nggak pulang, udah lumayan lama lah, sekitar 6 bulanan, udah hampir 1 tahun saya nggak pulang. Dan terakhir saya pulang itu kepulauan di khususnya kecamatan Sapekan ya, sampah plastiknya tuh banyak banget, dan itu juga udah dapat perhatian dari Bapak Bupati, tapi kemudian saya nggak tahu sekarang udah agak bersih atau saya lihat sampah itu juga jadi masalah, tapi yang kalau saya pribadi lebih fokusnya kepada kepedulian masyarakatnya terhadap lingkungannya. Menurut Kak Yudi, gimana sih seharusnya kita mengatasi ini? Kepedulian memang penting kita kedepankan, karena keindahan alam, keindahan lingkungan kita itu memang prioritas untuk pertumbuhan imun kita, tubuh kita yang akan lebih sehat lah ke depannya. Ya, saya tekankan untuk masyarakat ya harus komitmen lah dengan kebersihan. Mungkin itu. Saya pengen masuk di pendidikannya nih. Karena pendidikan di Sapekan terakhir saya baca-baca di berita, kayaknya lebih banyak pernikahan di usia dini, kemudian lebih memilih untuk bekerja ketika udah lulus SMA, bahkan ada yang berhenti di tingkat SMP atau MTS dan berhenti lebih milih untuk kerja. Nah, sebenarnya pendidikan di Sapekan menurut Kak ini udah baik atau justru malah kurang baik atau bahkan sangat tidak baik? Gini ya, terkait pendidikan sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita pertanyakan itu bahwa pengertian orang tua terhadap pendidikan yang lebih tinggi itu masih tinggi. Karena mengapa? Banyak orang tua itu mau melanjutkan anaknya, tapi berpikir lagi tetap sama saja orang yang tidak melanjutkan pendidikan dengan yang melanjutkan pendidikan, karena sudah banyak hasilnya di pulau, Udah banyak buktinya gitu ya, sarjana-sarjana yang malah jadi pengangguran. betul. Kalau gini nih, ini yang udah sering banget kita dapat keluhan, bahkan saya sempat baca di beberapa media berita-berita tentang gelaran aksi dari mahasiswa kepulauan tentang tuntutannya tuh kalau paling banyak, kalau aksinya mahasiswa kepulauan
tentang listrik, tentang jaringan itu gimana sih sebenarnya? Karena kan sejauh ini saya, walaupun saya juga dari pulau, saya merasakan sendiri bagaimana kemudian susahnya. Tapi saya udah lama nggak pulang, bagaimana kemudian perkembangan tentang listrik dan jaringan di Kepulauan Sapeken. Untuk jaringan di Kecamatan Sapeken dan di kepulauannya lah, kalau di kecamatannya ya sudah 50% lah, tapi kalau di masing-masing pulau itu masih 0%. Karena mengapa? Di kepulauan itu sangat jaraknya itu antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu jaraknya jauh. Jadi jangkauan jaringan dari kecamatan tersebut tidak nyampe ke kepulauan yang Berarti yang ada yang cuma punya towernya nih, pemancar apa sinyalnya itu cuma di kecamatan Sapekennya itu. Di setiap perdesanya itu nggak ada. nggak ada, sehingga mengakibatkan kemajuan pendidikan juga terhadap teknologi di sana sangat minim sekali. Padahal kita pendidikan kita udah bersaingan banget sama apa sekarang yang udah lagi marak kayak apa Google Meet, Zoom. Gimana kita mau buka Google ya kalau udah susah jaringan, mau telepon aja susah gitu. Iya, betul. Nah, dari tadi kita bincang mengenai sisi buruk sisi negatif dari Kepulauan Sapeken. Sekarang saya pengen nanya, Sapeken kan dikenal dengan kekayaan lautnya, kemudian keindahan pantainya. Kalau di pulau saya itu ada dua, di desa saya ada dua pantai yang jadi wisata. Di Pulau Saibus itu ada yang namanya Pantai Salam, kemudian di Pulau Saurnya ada Tanjung Biru. Nah kalau di Pulau Kak Yudi ini ada wisata apa aja? Wisata kalau di pulau saya itu nggak ada, tapi di pulau saya itu banyak sekali wisata, bisa dikatakan wisata lah, wisata pertanian seperti itu, sawah lah seperti itu. Sawah. Sehingga banyak masyarakat itu pagi-pagi sudah ada di sana untuk melihat sunset itu yang bagus seperti itu. Enak banget tuh. Pagi-pagi ke sawah, Lihat sunset. ngopi gitu ya. Oke nih, terima kasih Kak Yudi Ya, saya juga terima kasih Kak. udah mau bincang-bincang di sini, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.